Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nanda Pradika. Satana merupakan sebuah ransomware sekaligus sebuah trojan. Ini mungkin bisa dibilang sangat lebih berbahaya daripada ransomware yang di luar sana, manapun itu. Nah, sekarang kita akan lihat dulu dari filenya. Filenya ini bisa dibilang sangat sederhana sekali. Teman-teman harus tahu filenya adalah seperti ini. Dia tidak memiliki icon dan dia akan berjalan sendiri kalau misalnya teman-teman terhubung dengan RDP atau Remote Desktop Protocol. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah online, ini bisa saja akan langsung disusupi dan akan langsung dijalankan oleh server yang tiba-tiba terhubung kepada komputer teman-teman. Jadi ini akan sangat berbahaya bagi teman-teman yang mungkin tidak memiliki antivirus yang terupdate. Nah, cuman bedanya dengan ransomware yang mungkin sempat viral di Indonesia, ransomware ini sudah lebih lama, lebih dulu ada. Jadi antivirus zaman sekarang kurang lebih tahun 2020 ke atas itu akan mengenal ransomware ini. Jadi akan langsung bisa untuk diatasi. Jadi cara pengatasinya sebenarnya teman-teman hanya dengan mencegahnya, yaitu menggunakan antivirus yang terupdate. Windows Security saja sebenarnya sudah cukup. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu dari propertiesnya. Propertiesnya ini ukurannya kecil banget loh untuk ransomware yang sangat berbahaya. Hanya 49,6 KB. Jadi teman-teman mau terhubung dengan internet yang lemotnya luar biasa, tetap file ini akan bisa masuk. Ukurannya juga kecil seperti ini. Seperti itu ya. Dan sekarang kita akan lihat dari detailsnya. Nggak ada apa-apa. Dan ini ransomware dibuat tahun 2016. Jadi makanya kenapa teman-teman menggunakan antivirus tahun 2020 ke atas itu sudah pasti akan aman. Karena ransomware ini sudah dikenal sebagai virus. Seperti itu. Nah, karena ini adalah sebuah ransomware, maka kita akan menyediakan file-file yang dalam tanda kutip akan menjadi korbannya. Nah, di sini saya akan contohkan menggunakan file-file pribadi yang mungkin bisa dibilang ya, ini anggap aja file pribadi ya, walaupun ini sebenarnya cuma contoh. Seperti itu ya. Saya menyimpannya di Documents, bukan di desktop. Sebenarnya pada dasarnya ransomware, teman-teman mau filenya disimpan dimanapun itu, mau di D, mau di C, mau dimanapun itu, akan tetap terdampak. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Nah, saya contohkan di sini nih, ada 11 file pribadi ya, ini dicontohkan aja ya file pribadi ini, walaupun ini cuma sampel aja seperti itu ya. Ini ada 7-zip installer, ada file exe, terus juga ada wallpaper dari saya seperti ini gambarnya kurang lebih. Terus juga ada file ini foto-foto yang mungkin ini kalau misalnya teman-teman coba untuk download di internet mungkin nggak akan bisa kalau misalnya teman-teman tidak upload di Facebook atau di Instagram atau dimanapun. Terus juga ada file-file mungkin seperti ini, ada file fotografi dari teman-teman, terus juga ada kegiatan bersama dengan teman-teman, terus juga ada file yang mungkin entah itu ini tugas, atau mungkin skripsi, atau mungkin kerjaan kantoran, dan lain sebagainya yang tidak bisa di-download lagi. Terus juga ada file desain mungkin dari teman-teman, yang mungkin ini juga kalau misalnya sudah hilang, tidak bisa untuk dicari di mana-mana. Terus juga ada file tugas lagi mungkin seperti ini, yang sangat penting kalau misalnya hilang mungkin bisa menjadi ya kerjaan teman-teman akan bermasalah. Terus juga ada file mungkin ini ada kenangan juga, webinar dan lain sebagainya. Terus juga ada file kenangan seperti ini dan lain sebagainya. Nah, contohnya hanya seperti itu ya. Ini sudah cukup merepresentasikan gitu ya. Kalau teman-teman punya file yang lebih banyak lagi, semuanya tetap akan terdampak. Seperti itu ya. Sekarang kita akan langsung jalankan saja dari si ransomware-nya. Ini kita akan menjalankannya secara manual. Jadi kita sendiri yang menjalankan. Kalau misalnya teman-teman terhubung dengan RDP, ini lebih berbahaya. Bisa jadi sama server dari sananya yang akan langsung menjalankannya. Jadi hati-hati ya. Sekarang kita akan langsung contohkan saya sendiri. Dan di sini juga ada file namanya unpack.mem. Ini bisa dibilang adalah file yang sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya tidak dibutuhkan gitu oleh Satana. Ini hanya sebuah tambahan saja, bisa dibilang seperti itu. Nah, sekarang kita akan langsung jalankan saja yang Satananya dan apa yang akan terjadi. Kita akan langsung yes, dan kita lihat dari file exe-nya tiba-tiba langsung berubah ya. Karena kenapa? Karena kita sebenarnya bukan menjalankan file exe yang Satana tadi, tapi kita menjalankan file yang sebenarnya ini tiba-tiba langsung muncul oleh Satananya. Dan Satananya langsung hilang. Saya tidak menghapusnya, tapi tiba-tiba Satananya langsung hilang sendiri. Teman-teman bisa lihat ya. Tuh, Satananya langsung hilang, tersisa unpack.mem. Udah, itu aja. Dan apakah file kita terdampak? Seperti biasa, ransomware tidak akan bisa untuk berjalan secara langsung.
yang tipe Satana ini. Dia akan berjalan secara pelan-pelan. Sekarang kita akan lihat dulu dari Task Manager ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Saya mau menjalankan Task Manager, tiba-tiba seperti ini. Dan ada jendela peringatan seperti ini. Kau memiliki hari yang buruk. You had bad luck. Seperti itu. Dan semua file akan dienkripsi katanya. Untuk mendecryptnya, kamu harus menggunakan private code ini, ke email ini, dan juga harus ada Bitcoin. Sekali lagi, ransomware ujung-ujungnya pasti akan minta uang. Pasti seperti itu. Ya, karena namanya juga file penting kita dienkripsi, maka orang mau nggak mau harus melakukan segala cara untuk bisa filenya kembali. Salah satunya adalah dengan cara memberi tebusan. Nah, ini nih, salah satu dari file atau mungkin dampak dari ransomware. Seperti itu ya, Satana. Dan tulisannya kurang lebih seperti ini. Akan langsung muncul notepad seperti ini. Besar sekali. Tuh, tulisannya juga sudah jelas banget gitu ya. Ini apa-apa. Mungkin ini adalah tulisannya kayaknya kalau teman-teman panik mungkin nggak akan baca gitu ya. Seperti itu. Dan kita akan lihat dari filenya. Apakah sudah terenkripsi? Teman-teman bisa lihat ya. Beberapa file ada yang terenkripsi nih. Tapi anehnya adalah tidak semua file itu ikonnya hilang ya. Tapi di sini tetap akan terenkripsi semua tuh. Ya. Ini walaupun ada ikonnya tapi ini juga terenkripsi ya. Tiba-tiba tidak bisa dibuka ya. Padahal ini jendela dari tadi saya diamkan seperti ini. Tapi tuh, tiba-tiba PC kita langsung restart. Dan apa yang akan terjadi itu? Tiba-tiba PC kita langsung merestart seperti ini. Loh, kenapa tiba-tiba PC kita langsung merestart seperti ini? Dan lihat, ikonnya juga tiba-tiba langsung hilang. Dan langsung seperti ini. Icon dari user saya langsung tiba-tiba hilang. Dan kita lihat dulu dari startnya. Tuh, icon saya tiba-tiba hilang. Harusnya ini ada iconnya secara default gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kita lihat dari desktop dan muncul lagi seperti ini. Ya, seperti itu. Tuh, kita lihat nih. Tuh, ada file-file seperti ini akan langsung muncul di tempat di mana teman-teman akan memunculkan gitu ya. Dan ini juga ternyata dari file Satananya saya dapatkan secara zip gitu ya. Ternyata ini juga dienkripsi. Tuh, nggak bisa dibuka. Tidak akan bisa dibuka karena semuanya sudah dienkripsi. Termasuk file yang dokumen yang tadi. Sekarang kita lihat dulu dari dokumen yang tadi ya. Apakah ini semua dienkripsi? Ternyata itu ya, Satana itu tidak mengenkripsi file-file yang bentuknya doc. Seperti itu. File-file bentuknya Word itu ternyata tidak dienkripsi. Di sini aman semuanya. File installer pun aman di sini. Tidak dienkripsi. File dari si exe-nya. Exe yang jenis exe itu tidak dienkripsi. Sedangkan file wallpaper saya saja sudah dienkripsi. Jadi, Satana ini memang lebih dulu daripada ransomware yang mungkin sempat viral gitu ya di Indonesia. Tapi ini jauh mungkin lebih mending gitu efeknya dibandingkan yang viral di Indonesia itu. Karena kenapa? Karena ini hanya mengenkripsi foto-foto di sini. Ya, sejauh yang saya lihat di sini hanya mengenkripsi foto-foto, termasuk yang ini nih. Ini walaupun ada ikonnya, tapi ternyata tidak semua jenis file itu bisa dienkripsi oleh si Satana ini. Ya, Satana ini tidak mengenkripsi semuanya. Ini filenya jenisnya adalah JPEG. Bukan JPG ya, tapi JPEG, ada E-nya. Jadi, ini juga tidak terdampak ternyata. Yang terdampak itu hanya PNG dan juga JPG. Ini JPG, ini PNG di sini. Tapi, ternyata terdampak gitu ya. Dan ternyata file doc itu tidak terdampak. Jadi, memang tidak semua ransomware itu akan mengenkripsi semua file. Tidak akan. Tapi, dia mungkin bisa dibilang sesuai dengan teknologi yang dia ciptakan. Ya, mungkin kurang lebih seperti itulah. Nah, udah. Hanya seperti ini saja kejadiannya. Dan kalau misalnya kita restart, coba restart lagi PC-nya, apa yang akan terjadi? Oke, ternyata PC saya tidak terdampak dari master boot record-nya. Dalam beberapa kasus, Satana ini akan mereplace master boot record teman-teman. Nah, tapi sekali lagi, itu akan tergantung dari si ransomware-nya itu sendiri. Karena tadi teman-teman bisa lihat juga ya, bahwa ransomware-nya itu tidak mengenkripsi dari semua file. Jadi bentuknya kurang lebih akan seperti ini. Yang dimana dia akan mengenkripsi dari sebisa dia gitu. Nah, Satana itu kekurangannya adalah seperti itu. Sebenarnya Satana itu tetap pergabungan antara ransomware dengan Trojan. Tapi ternyata master boot record kita tidak berhasil untuk di-replace oleh dia. Seperti itu. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah ransomware ini berbahaya?
Ya, tuliskan saja di kolom komentar. Kalau teman-teman ada yang menanyakan, Bang, kayak gimana caranya untuk memperbaikinya? Masalahnya adalah Satana ini masih belum ada dekripsinya, belum ada dekriptornya. Saya masih belum menemukan sampai detik ini. Kalau teman-teman ada yang sudah menemukan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Tapi yang jadi masalah adalah kalau misalnya master boot recordnya berhasil untuk di-replace oleh dia dengan tampilan tulisan yang tiba-tiba langsung merah seperti itu, pokoknya magis itu ya, kalau teman-teman mungkin ada yang sudah beberapa lihat di luar sana gitu ya, maka solusinya hanya install ulang dan juga teman-teman harus mencari dekriptor ya. Masalahnya dekriptornya saya masih belum menemukan sampai detik ini. Kalau teman-teman ada yang sudah menemukan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Ya, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Hati-hati dengan ransomware yang ada di luar sana. Cukup teman-teman untuk selalu update dengan patch security yang ada, yaitu antivirusnya. Seperti itu ya. Oke guys, saya Nanda Pratika. See you next time.